Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik, pemirsa, kita lanjutkan bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Target yang disampaikan 6 jam harus surut ternyata tidak terjadi. Bang Riza, apa alasannya? Apa ini berkaitan dengan normalisasi atau naturalisasi yang tidak dilanjutkan? Pertama yang dimaksud Pak Gubernur 6 jam surut itu setelah hujan berhenti dan setelah selesainya aliran air dari hulu ya. Jadi kita lihat setelah air berhenti hujan, namun aliran dari hulu justru semakin deras. Yang kedua terkait program normalisasi dan naturalisasi tetap berjalan. Sebagaimana kita ketahui komitmen kami sebetulnya sudah luar biasa. Tahun 2020 saja kami mengalokasikan dana tidak kurang dari 751 miliar untuk pembebasan tanah, diantaranya untuk kepentingan normalisasi. Nanti setelah dibebaskan, pemerintah pusat melalui PUPR akan membangun sitpal di pinggiran kali. Kemudian juga program yang kami canangkan diantaranya ada naturalisasi juga kita laksanakan. Jadi sekali lagi program banjir itu tidak hanya normalisasi tapi banyak program lainnya. Diantaranya membangun sumur resapan, drainase, kemudian kami menyiapkan pompa air tidak kurang dari 729 pompa air yang kami siapkan, mulai dari pompa stasioner, pompa mobile, dan underpass. Juga program unggulan kami di tahun ini diantaranya adalah meningkatkan jumlah tampungan air dengan cara melakukan pengurukan. Tidak kurang dari 487 tadi pompa air, tidak kurang dari 257 eskavator dan 465 dampak. Dengan apa yang sudah dilakukan, Bang Riza, lalu kondisinya kita lihat masih banjir. Laporan di lapangan Cipinang yang sempat dibanggakan oleh Gubernur kemarin juga saat ini kondisinya banjir yang cukup tinggi. Lalu apa target barunya? Di mana per hari ini mungkin Anda bisa menambahkan ada 193 RT, 1.380 jiwa yang terdampak banjir hanya di Jakarta aja. Ya kalau kita lihat 191 RT itu 0,6% dari 30.470 RT. Tidak bermaksud mengecilkan jumlah RT, tapi faktanya terus menurun. Itu data tadi siang. Insya Allah sore ini datanya akan terus menurun karena secepat sekali penurunan air di Jakarta. Memang masih ada beberapa tempat yang masih tinggi disebabkan memang tempat tersebut berada di dataran yang sangat rendah di bawah permukaan air, di bawah permukaan laut. Jadi sekali lagi Mbak Afi, memang di Jakarta ada titik-titik yang rendah yang apabila ada hujan itu akan tergenang. Memang solusinya sudah kami siapkan, diantaranya nanti daerah situ akan kami bangun rusunawa ke depan sehingga masyarakat ke depan tidak akan banjir lagi. Di bawahnya sebagai basement bisa tempat parkir, tempat bermain, dan ketika musim hujan seperti sekarang bisa dijadikan reservoir atau tempat penampungan air. Namun demikian ada daerah-daerah baru, Bang Riza, contohnya menyiapkan codetan dan juga olakan juga kita lihat. Beberapa tempat seperti Jakarta Utara, program codetan, olakan di Jakarta Timur juga berhasil mengurangi dan beberapa tempat tidak ada banjir lagi seperti tahun-tahun lalu. Sekali lagi banyak sekali program tidak hanya normalisasi tapi sumur resapan, pompa air, polder, waduk, drainase vertikal, kemudian pengerukan, olakan, codetan, berbagai program termasuk mengefektifkan PITAUD, diantaranya juga membangun manajemen air yang baik untuk mengatur titik-titik air sehingga tidak menggenangi satu kawasan. Targetnya untuk yang terjadi hari ini dan kemudian antisipasi di mana BMKG dan Lapan mengatakan bahwa nanti malam kemungkinan juga akan turun hujan. Targetnya seperti apa dari Pemda DKI? Ya target tentu program yang tadi saya sebutkan terus berlangsung tidak berhenti sekalipun sekarang sedang ada hujan yang cukup ekstrim. Tapi yang lebih penting adalah sekarang kita melakukan manajemen air untuk menggunakan air. Kita memang di Jakarta ini ada titik-titik yang menjadi prioritas daerah ring 1 umpamanya yang kita pastikan bagaimana apapun yang terjadi tidak boleh tergenang banjir. Alhamdulillah sampai hari ini ring 1 kita aman dan tentu juga mengatur titik-titik lain, daerah lain. Jadi mengatur pintu air, Mbak Afi, tidak mudah. Kalau ditutup di satu sisi mengamankan satu kawasan,
tapi sisi lain justru mengakibatkan kawasan lain sehingga terendam. Jadi manajemen air ini menjadi penting dikelola secara baik supaya adil dan mempercepat aliran sungai sampai ke kali diteruskan ke laut. Jadi sekali lagi banyak sekali program yang sudah kita laksanakan, yang kita tingkatkan. Yang paling Kemana penting sekarang warga masyarakat bisa harus bersiap-siap. meminta bantuan dan termasuk juga evakuasi? Kemana warga DKI bisa menelepon, Bang Riza? Ya, justru kita ada program call center kami 112. Kami sudah siapkan program kami, seluruh jajaran kami, aparat kami didukung TNI Polri, bahkan lebih dari 100 LSM, NGO, penggiat kebencanaan yang bersama-sama bersinergi, berkolaborasi, siap berada di tengah-tengah masyarakat sejak beberapa waktu yang lalu hingga hari ini standby 24 jam membantu masyarakat. Jadi sekali lagi terima kasih pada dukungan seluruh masyarakat, komunitas, kebencanaan dan lain sebagainya, BNPB, Basarnas, TNI, Polri, dan juga teman-teman ormas dan organisasi yang terlibat aktif dalam rangka membantu mencegah, menanggulangi dan pengendalian banjir. Kita harapkan bisa segera tertanggulangi dengan baik. Kita dengan memberikan bantuan logistik dan sebagainya. Baik, terima kasih atas waktu dan penjelasannya, Bang Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Prime Time News.